Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang besar setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadah adalah seorang menjaga hatinya. Dan di antara amalan hati yang besar adalah seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keutamaan dan dosa yang lebih besar daripada yang lainnya. Dikarenakan anggota badan dia mengikut hati. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan hati itu dilaksanakan seperti raja. Sementara anggota-anggota badan yang lainnya seperti tentara-tentaranya. Maka tentara akan mengikuti raja, akan mengikuti panglima. Kemana panglima mengarahkan, maka kesanalah tentara-tentara akan pergi. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada seseorang untuk menjaga dirinya dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut yang dimiliki oleh seseorang akan menjaga dirinya agar senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'u." Sesungguhnya mereka adalah syaitan yang mereka senantiasa memberikan rasa takut kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, maka janganlah takut kepada mereka. Wa khafu in kuntum mu'minin. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda dia seorang mukmin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah membuktikan bagaimana terjadinya peperangan Uhud, di mana orang-orang munafik mereka berkeinginan saat mereka ikut
bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ketika akan berhadapan dengan musuh. Mereka ikut bersama. Mereka tidak mundur di Madinah, tapi dia mundur saat musuh sudah berhadapan. Karena mereka inginkan supaya kaum muslimin ciut nyalinya, supaya kaum muslimin takut. Tapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang dilakukan oleh orang munafik dengan harapan mereka ikut serta, tiba-tiba begitu berhadapan dengan musuh, tiba-tiba mereka mundur, dan kemudian mereka berharap mereka akan ikut serta mundur. Walaupun memang pada saat 300 orang munafik mundur yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ada dua suku yang mereka hampir saja mereka yakni terfitnah, yakni suku Bani Salimah dan suku Bani Al-Harith, di mana keduanya mereka seolah-olah yakni mereka melihat musuh yang begitu besar, 3.000 orang, sementara mereka hanya sekitar 700 orang saja. Sehingga akhirnya kemudian seorang di antara mereka, justru mereka mengatakan, kalau begitu sebelum kita perangi musuh, kita bunuh semua orang yang meninggalkan kita. Salah satu selain mereka. Supaya apa mereka? Supaya kita cukup menghadapi satu musuh saja, yaitu orang-orang kafir, sehingga orang-orang munafik telah selesai. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan, karena akan tersebar citra buruk bahwasanya Muhammad telah membunuh teman-temannya sendiri. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan seseorang untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya atau hanya saja yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama. Kenapa disebutkan diawali dengan huruf al-hasr, yakni hanya saja? Karena memang orang yang bisa merealisasikan rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama. Sehingga kalimatnya bukan khauf, tapi kalimatnya yakhsha. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kenapa? Karena takutnya para ulama bukan lari, tapi takutnya para ulama, mereka senantiasa justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala senang, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suka, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala cinta, dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Beda dengan takut kepada benda-benda yang mungkin membahayakan. Biasanya orang akan berlari, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan rasa cinta. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka ada takut yang salah dan takut yang benar. Kita mengutip perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bagaimana definisi takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, yakni al-qadru al-wajibu minal khauf, batasan yang wajib untuk dikatakan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yakni minal khauf ma hamala ala adail faraid wajtinabul maharim, yakni ketika takutnya itu bisa menghantarkan dirinya untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan haram dan mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan atau melakukan ketaatan. Dengan takutnya dia meninggalkan yang haram dan mengerjakan ketaatan. Kalau takutnya ini yang terjadi, maka ini takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau takutnya justru meninggalkan ketaatan atau justru berani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang haram, maka ini ketakutan dan takut yang salah, yang ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, fa in zada ala dzalik,
bihaitsu sara ba'isan lin nufus ala tamsiri fi nawafil ta'at. Adapun ketika ada tambahan dari itu, yakni tambahan berupa termotivasinya jiwa, termotivasinya diri untuk melakukan amal-amal yang nawafil, amal-amal yang sunnah, dan kemudian mencegah diri dari berlebihan dari perkara-perkara yang mubah, maka ini adalah keutamaan. Ini adalah keutamaan. Artinya apa? Standar takut yang benar mudah. Kalau takut itu menyebabkan kita meninggalkan yang haram, dan dengan takut itu kita mengerjakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takut yang benar. Kalau ingin lebih, kerjakan sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan pada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita singkat, kita tidak memiliki masa yang panjang, dan waktu ini tidak ada berlebih, karena setiap hari kita akan mengurangi. Saat orang mengatakan bahwasanya usiamu bertambah, pada hakikatnya usia kita berkurang. Atau ketika seorang mengatakan bahwasanya engkau sepertinya sudah tambah tua, pada hakikatnya dia tambah muda. Kenapa? Karena makin mendekati masa habisnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah senantiasa memilih dan memutuskan bahwasanya ketika ada terbetik rasa takut, timbang dengan dua hal. Kira-kira dengan takut ini menyebabkan saya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, atau justru sebaliknya. Kalau ternyata takutnya itu menyebabkan yang dua, maka kita mengatakan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita menempati pada rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tetapkan bahwasanya bagaimana rasa takut yang benar dan bagaimana konsekuensi dari rasa takut yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Usul Salasah, beliau menyebutkan bahwasanya khauf, rasa takut terbagi kepada tiga. Yang pertama, yakni khaufun tabi'iyyun, khauf yang sifatnya tabi'iyah basyariyah, takut yang sifatnya natural, di mana seorang tidak tercela, tidak terpuji ketika memiliki rasa takut ini. Ketika seorang memiliki rasa takut ini, tidak terpuji karenanya dan tidak tercela karenanya. Yang kedua, yakni khauf syirriyah, khauf yang tersembunyi. Yang ini berada pada ujung, bisa menyebabkan tercela, bisa menyebabkan terpuji. Yakni khauf di mana seseorang takut kepada sesuatu yang belum jelas dan wahyu tidak menjelaskan. Seperti takutnya seseorang kepada sesuatu yang mungkin dikatakan, yakni itu di sana ada kubur keramat, kalau dia lewat tidak begini-begini akan menyebabkan seperti ini. Ini khauf syirriyah yang boleh jadi pada kondisi tertentu seorang dia akan menjaga tauhidnya, tapi pada kondisi tertentu seorang akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kedua, yakni khauf syirkiyah, takut yang akan masuk ke dalam kesyirikan. Sebabnya bisa jadi dua yang pertama. Yakni khauf tabi'iyah basyariyah, yakni takut yang sifatnya manusiawi.
Takut seorang kepada harimau, takut seorang kepada api karena membakar, takut seorang kepada pohon yang mungkin akan tumbang. Ini takut yang sifatnya tabi'iyah basyariyah. Namun pada saat takut kepada ini, kemudian dia bumbu-bumbui dengan adanya bahaya yang dia khayalkan, khurafat yang dia tambahkan, tahayul yang dia tambahkan, sehingga takut yang asalnya tabi'iyah basyariyah menjadi takut yang sifatnya syirkiyah. Atau juga takut yang sifatnya syirkiyah tersembunyi. Takut seorang dengan makhluk halus, sehingga dengan takutnya ini menyebabkan dia tidak berangkat sholat subuh berjamaah. Kenapa? Tempat masjidnya jauh, khawatir akan terjadi, akan melihat sesuatu di tengah jalan. Ini juga awalnya sirriyah tapi menjadi syirkiyah. Oleh karena itu, khatul iman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya. Pertama, untuk memiliki takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk terus memiliki semangat untuk belajar, karena dengan itu kita akan memiliki sikap yang profesional, kita memiliki sifat yang benar baik dalam takut, khauf ataupun dalam raja. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.